Apa sih keutamaan-keutamaan dalam bersodakoh? Pertama, sodakoh adalah amalan yang paling utama. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, tangan di bawah adalah yang menerima. Kata siapa? Pemberi sodakoh adalah orang kaya. Banyak orang fakir, miskin masih sodakoh, teman-teman sekalian, kepada orang-orang miskin lainnya. Siapa yang lebih mulia? Tangan di atas selalu lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya punya pondok Quran, Bu, sudah 3 tahun berdiri, gratis, tidak berbayar, untuk anak-anak yatim piatu, mu'alaf, dan du'afa, orang-orang yang tidak punya. Namun apa kata mereka? Setiap hari mereka punya celengan, mereka nabung tuh uang dari situ, dikit-dikit masukin ke situ. Apa kata mereka? Masa selamanya kami diberi orang terus? Anak-anak yatim ini. Kami juga pengen sodakoh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali pengen tangan kami berada di atas daripada tangan di bawah. Jadi orang sodakoh bukan orang kaya. Orang sodakoh adalah orang yang mau. Karena dia tahu sodakoh adalah mulia. Amalan yang utama dan mulia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, teman-teman sekalian, sesungguhnya amalan-amalan itu nanti di hari akhir saling membanggakan diri satu sama lain. Maka sodakoh pun akan berkata kepada amalan-amalan lainnya, akulah yang paling utama di antara kalian. Jadi nanti di hari akhir seluruh amalan-amalan saling membanggakan diri. Aku paling utama, aku paling utama, aku paling utama. Begitu pula dengan sodakoh, membanggakan diri. Akulah yang paling utama. Si fulanah ini paling banyak bersodakoh. Kedua, manfaat dari sodakoh adalah melindungi dari bencana. Ketika teman-teman di jalan raya tiba-tiba motornya keserempet, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Mungkin harusnya motor itu sudah kebalik. Mungkin harusnya ibu udah masuk ke dalam truk, mungkin. Tapi sebab sodakoh yang dikeluarkan selama ini, sehingga hanya membuat tubuh kita lecet saja. Itu mungkin sebab sodakoh, teman-teman sekalian. Atau terjadi bencana-bencana lainnya. Misalnya rumah terbakar. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Harusnya ibu dan keluarga terbakar, ikut terbakar. Tapi Allah selamatkan karena mungkin ada sodakoh yang pernah dikeluarkan di jalan Allah, sehingga rumahnya saja terbakar, diri kita tidak terbakar. Allah selamatkan. Allah beri kita kesempatan untuk lebih selamat sebab sodakoh yang kita berikan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya pendosa, zolim atau bahkan orang kafir, karena Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah itu. Ibu-ibu punya anak, anaknya sakit misalnya, harusnya sakitnya lebih parah daripada sakit itu, tapi karena sebab sedekah, jadi Allah kasih sakitnya seperti sakit yang sekarang misalnya. Ada kisah di zaman Nabi Soleh, teman-teman sekalian. Orang ini jahat, suka mengganggu orang lain. Kemudian pada akhirnya ada orang yang ingin mencelakakan si pendosa ini karena dia terlalu jahat, suka ganggu orang lain. Ada seseorang yang menyelipkan ular berbisa di dalam buntelannya. Ketika seharian si orang ini pergi dengan membawa buntelan, pulang-pulang Nabi Soleh bertanya, dia selamat. Nabi Soleh berkata, apa yang kamu lakukan seharian ini? Kemudian si orang jahat, si tukang bertato jahat, preman gitu kan, dia mengatakan, saya pergi membawa 2 buah roti. Lalu 1 roti saya sedekahkan, 1 roti saya makan. Lalu Nabi Soleh berkata, Allah telah menyelamatkan kamu dari mara bahaya, dari malapetaka ular yang sembunyi di dalam buntelan kamu lantaran sedekah yang kamu keluarkan. Pergi dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah, mau dia orang solih, nggak solih, mau dia jahat atau baik, selama dia sedekah, Allah akan menghindarkan bencana yang lebih besar di dalam kehidupannya.
Keutamaan sodakoh yang ketiga, berlipat gandanya pahala. Teman-teman perhatikan Al-Baqarah 261. Selain berlipat ganda pahala, engkau akan semakin kaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu butir biji. Setiap butir biji, satu butirnya tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 7 tangkai, setiap tangkainya tumbuh menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Mungkin kita sedekah secara materi, penglihatan kasat mata uang kita berkurang. Tapi Allah berikan rezeki dari yang lain. Misal Allah berikan kesehatan, anak-anak yang soleh, perniagaan yang untung, suami yang baik, kenikmatan dalam beribadah, itu rizki teman-teman sekalian. Mungkin sebab sodakoh yang engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pepatah di dalam Islam, sodakoh pangkal kaya. Sodakoh pangkal kaya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah hendak sodakoh. Beliau pada saat itu mengikuti perang Tabuk bersama dengan para sahabat-sahabat. Lalu para sahabat punya kebun kurma dan kebun kurmanya tidak terjual karena kurma-kurma membusuk. Mereka pergi perang lama, pulang-pulang ke Madinah, kurma busuk, tidak laku dijual. Maka Abdurrahman bin Auf mau menolong para sahabat-sahabat ini. Beliau beli kurma busuk-busuk tersebut. Rugi kan? Harusnya rugi logikanya. Ternyata Allah ganti dengan cara tiba-tiba ada salah seorang utusan dari kerajaan yang lain mengatakan, kami keliling-keliling negara-negara lain untuk mencari kurma busuk untuk jadi obat. Ternyata engkau yang punya ya Abdurrahman bin Auf. Kami beli berapapun harganya. Sehingga ternyata niatnya mau mengurangi harta karena menolong orang lain. Justru Allah berikan harta yang lebih banyak. Percaya gak kayak gitu Bu? Percaya nggak sedekah itu kita tolong hambanya Allah, Allah akan tolong kita. Saya punya rumah Quran yang saya ceritakan tadi, 200 santri tidak berbayar. Kemudian teman-teman mengatakan, lalu bagaimana untuk pendidikan anak-anakmu? Ibu percaya tidak? Ini saya alami sendiri, bahkan saya bisa mengatakan begini. Anak saya masukkan ke sekolah internasional Tahfidz School di Jakarta dari usia 2 tahun. Sekarang anak saya sudah hampir usianya 5 tahun. Anak 1 dan 2 dimasukkan ke situ. Dan yang namanya international school sangat mahal. Dan saya nggak bayar sama sekali ibu sekalian. Kenapa? Lupa bayar uang sekolah. Kesibukan ceramah lupa Bu. Jadi pas bagi rapot saya datang ke TU. Nggak ada yang nyuruh ke TU sih. Saya inisiatif sendiri. Malu banget rasanya. Nih anak udah lama sekolah kok nggak pernah ditagih. Nggak dapat surat untuk bayar uang sekolah. Akhirnya dengan penuh penyesalan saya mengatakan, berapa puluh juta yang harus saya bayar ya Allah. Itu uang masuk belum bayar, uang bulanan yang gak bayar. Jadi ketika saya dengan deredekan, ya Allah sudah berapa puluh juta ini saya harus bayar. Tiba-tiba orang di TU mengatakan, Mbak Oki dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak seterusnya. Jadi kayaknya beliau itu tahu saya mau punya anak banyak Bu. Ya, jadi beliau mengatakan dari PAUD sampai SMA nggak usah bayar selama sekolah di sini gratis katanya. Apa yang saya lakukan terharu Bu, terharu banget. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi pendidikan anak saya gratis. Sampai hari ini saya nggak pernah bayar uang sekolah. Jadi saya buang harta saya untuk memberikan beasiswa anak-anak yatim ini. Ternyata Allah ganti harta saya di tempat yang lain. Pasti Bu juga punya cerita kan tentang sodakoh, bagaimana Allah tolong kita, Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi yang ketiga tadi, manfaat atau keutamaan dari sodakoh selain berlipat ganda pahala, berlipat ganda juga rezeki kita insya Allah. Yang keempat, keutamaan dari sodakoh adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma. Masa nggak mampu kasih sebiji kurma, ya kan? Ya kan sedekah paling gampang. Apa aja yang ada di rumah kita itu? Kerupuk, 1 kerupuk aja itu sedekah. 1 gelas air aja sedekah. Bersedekahlah kalian meskipun hanya sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah dengan berbagai macam cara. Saya punya teman jualan nasi. Tiap hari jualan nasi. Tapi khusus di hari Jumat,
beliau membagikan nasi-nasi itu kepada fakir miskin. Atau teman saya punya restoran dan khusus di hari Jumat, orang yang bisa baca surah Al-Kahfi dengan Quran, dengan melihat, baca surah Al-Kahfi dikasih gratis. Jadi ada banyak cara untuk kita bersedekah teman-teman sekalian. Terserah kita mau sedekah dengan cara apa. Gak punya uang gimana? Sedekah dengan tenaga. Datang ke musola, cari mukena yang kotor yang bau, bawa pulang ke rumah cuci, balikin lagi. Sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Gak punya apa-apa, bahkan senyum adalah sedekah. Memberikan kebaikan untuk orang lain adalah sedekah. Kelima, sudah tadi ya, menjadikan harta berkah dan terus menerus berkembang. Perhatikan surah Saba ayat 39. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah akan menggantinya. Itu sudah janji Allah. Jadi kenapa kita harus was-was dan takut menjadi miskin? Yang keenam, orang yang bersedekah keutamaannya adalah melampangkan jalannya ke syurga. Perhatikan surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Syurga ini disediakan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa sih kategorinya? Ali Imran 134 kelanjutannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang disebut orang bertakwa yang masuk syurga menurut Ali Imran 134 adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kedua, orang-orang yang menahan marah, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang pertama, paling utama disebut adalah ciri orang bertakwa yang masuk syurga, mereka yang menafkahkan, memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ini yang disebut sebagai orang bertakwa yang masuk syurga. Ketujuh, keutamaan orang bersedekah adalah menjadi bukti keimananmu. Sedekah adalah menjadi bukti, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim atau dalam surah Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu infakkan Allah mengetahuinya. Jadi kalau mau sedekah janganlah baju bekas yang mau dijadiin lap itu kemudian disedekahkan. Ambil baju yang bagus, yang paling disayangi, itu namanya kebaikan yang sempurna. Ibu beli baju satu, keluarkanlah satu baju. Ibu beli tas satu, keluarkanlah satu tas. Beli sepatu satu, keluarkanlah sepatunya. Seperti itu. Semua kerudungmu yang kau katakan waktu kondangan, aduh gak punya kerudung nih, gimana ya, gak punya baju nih pergi kondangan itu, bajunya berderet-deret dalam lemari, masih mengatakan gak punya baju nih, bingung pakai yang mana. Itu semua baju dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berbicara di hadapan Allah, mereka digunakan untuk apa selama ini. Jadi pastikan semua baju atau kerudung yang kita punya, pastikan pernah dipakai untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka akan dihisap. Kedelapan, keutamaan orang bersedekah adalah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kalau kita mati, Bu, kita masuk ke alam kubur. Setelah masuk ke alam kubur, dibangkitkan di sebuah tempat dataran namanya padang mahsyar, dalam keadaan kita telanjang. Apakah orang lain sibuk? Auratnya kelihatan. Apakah begitu di padang mahsyar? Enggak. Udah gak peduli lagi, gak kepikiran. Saking sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Matahari didekatkan di atas kepala kita, teman-teman sekalian. Dan kita akan ditenggelamkan karena matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian kita ini berkeringat. Dan keringat kita akan menenggelamkan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahu. Begitulah. Tergantung banyaknya dosa-dosa kita. Dan pada saat itu gak ada yang bisa tolong. Kita datang ke para nabi, kata para nabi, saya juga minta tolong kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Gak ada yang bisa tolong, kecuali Rasul yang menunggu di telaga Kausar untuk memberikan minum. Tapi ada yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah di hari itu, di padang mahsyar itu. Ada 7 golongan. Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah
adalah orang yang bersedekah. Selebihnya yang lainnya siapa? Imam yang adil, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid, yang mencintai dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, yang sedekah, yang air matanya mengalir di kesendirian karena takut kepada Allah. Itu beberapa orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Tapi yang paling disebut adalah sodakoh. Sodakoh yang dilakukan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dapat mendatangkan pertolongan Allah di padang mahsyar saat engkau kebingungan seorang diri. 10. Keutamaan dari sodakoh adalah pahala akan terus mengalir. Apa harta kita yang sesungguhnya? Yang kita pakai akan usang, yang kita makan jadi kotoran. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau sodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, pahala, amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalannya, beliau menyebutkan di antaranya yakni mushaf yang ditinggalkan, masjid yang dibangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang dialirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka itu yang akan nanti menolongnya. Teman-teman perhatikan surah Al-Baqarah 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir. Kata setan, jangan sedekah, nanti miskin. Jangan sedekah, kamu tuh juga orang gak punya, gak usah sedekah, itu kata syaitan dalam Al-Baqarah 268. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan daripada Allah dan karunia. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Jadi teman-teman sekalian, syaitan akan bisik-bisikkan jangan sedekah, nanti kamu miskin, tapi Allah menjanjikan begitu banyak ampunan untuk kita. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang petani yang melihat, kok hujan ini nggak turun di kebun saya ya, malah turun di kebun milik teman saya. Ketika dia lihat kebun orang itu dialiri terus oleh hujan, diairi, dihujani terus. Sampai akhirnya petani ini berkata pada temannya, kamu ini sebenarnya buat apa sih? Kok hujannya ada di kamu, di saya nggak ada hujannya? Kok awannya bergerak kepada kamu dan menurunkan hujan di tempat saya enggak? Kemudian akhirnya sang petani itu menjawab, sebab kalau saya punya harta, sepertiganya saya berikan untuk keluarga saya, sepertiganya saya menanam kembali, dan sepertiganya saya sodakohkan. Maka itulah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman sekalian mengatakan, manfaat dari sedekah beberapa di antaranya adalah sedekah meringankan engkau pada saat sakaratul maut. Sakaratul maut itu rasanya seperti ditebas oleh ratusan pedang, teman-teman sekalian. Bahkan Nabi Muhammad ketika detik-detik wafatnya sakit, sakaratul mautnya sakit. Beliau mengatakan, andai aku tahu rasa sakit sakaratul maut seperti ini, maka limpahkan saja rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku kepadaku. Begitu kata Rasul. Jadi sakaratul maut itu sakit teman-teman sekalian, sangat sakit. Namun sodakoh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mampu meringankan sakaratul maut. Kedua, sodakoh menjadi lampu yang terang di dalam kubur. Kuburan itu gelap dan sempit, meremukkan tulang belulang kita kalau kita orang yang durhaka kepada Allah. Namun sedekah menjadi lampu yang menerangkan di alam kubur. Ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manfaat sedekah adalah orang-orang yang sedekah akan masuk pintu khusus dari pintu sedekah. Jadi ada 8 pintu surga, ada pintu orang haji, ada pintu orang puasa, ar-Rayyan, ada pintu orang sedekah. Kemudian, dan tentu saja amal yang terus-menerus mengalir. Hasan Al-Basri mengatakan teman-teman sekalian, nafkah atau infak uang yang kau berikan di jalan Allah tidak pernah disebut boros atau berlebihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boros? Tidak. Tidak boros. Tidak ada perkataan boros untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ingin saya beritahukan adalah, sekarang setelah kita tahu manfaat sedekah, sekarang kita akan bahas sedekah-sedekah yang paling utama. Pertama, sedekah sirriyah. Sedekah memang ada 2, terang-terangan bagus. Hari ini kita akan sedekah terang-terangan untuk memotivasi teman-teman lainnya untuk ikut bersedekah. Karena kalau kita menjadi pelopor kebaikan, orang lain berbuat baik, kita akan mendapatkan
pahala yang sama seperti orang tersebut. Sedekah terang-terangan bagus, namun sedekah sendiri-sendiri yang tersembunyi harus lebih banyak daripada sedekah terang-terangan. Hari ini teman-teman akan maju untuk sedekah terang-terangan, tapi nanti pada saat di kesendirian sedekah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak. Kemudian yang kedua, sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Dan kemudian sedekah paling utama adalah sedekah kepada kerabat, teman-teman sekalian. Kepada ibumu, kepada bibimu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, itu sedekah paling utama. Jadi kalau kita lihat keluarga kita fakir miskin, sedekah pada keluarga dulu. Suami memberikan nafkah, kalau istri punya uang 100% uangnya milik istri. Kalau ibu berdagang atau punya uang sendiri, 100% uang ibu milik ibu. Kalau laki-laki 100% uangnya sebagiannya milik kita. Uang suami uang kita, uang kita gitu Bu. Ya, jadi kalau seorang istri punya uang kemudian membelanjakan untuk keluarganya, untuk sekolah anak kah, bayar listrik, bayar air dan sebagainya, itu namanya sedekah. Dan itu sedekah paling utama. Jadi kalau ada istri yang bekerja membantu perekonomian suami atau istri yang bekerja untuk membantu ibunya, adiknya, itu namanya sedekah. Dan itu sedekah paling utama. Jadi kalau keluargamu fakir, miskin, dahulukan untuk bersedekah dengan keluargamu. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, ada dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada miskin, orang-orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk anak istri keluargamu lebih besar pahalanya. Kenapa? Teman-teman sekalian, karena bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat, kepada keluarga kita yang miskin mendapatkan dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Nasai. Jadi kalau ada keluarga kita yang fakir, miskin, berikan kepada keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita sekiranya sudah cukup, bisa makan, bisa minum, ada tempat tinggal, berikan kepada yang lebih membutuhkan di luar sana. Begitu teman-teman sekalian. Dan berikutnya, sedekah yang engkau berikan untuk meredam permusuhan. Tahadu tahabu. Yang memberikan akan saling mencintai. Saling memberi maka engkau akan saling mencintai. Jadi kalau kita punya musuh-musuh yang jahat-jahat, kasih hadiah ibu. Kasih hadiah. Hadiahnya jangan dikasih racun ya. Oh ini jahat nih, aku kasih racun nih. Kasih hadiah. Hadiah itu dapat meredam permusuhan. Itu infak paling utama, salah satunya adalah kepada orang yang bermusuhan denganmu. Dan juga infak kepada tetangga-tetanggamu yang sangat miskin. Dalam hadis surat Muslim dikatakan, jika kamu memasak sop itu diperbanyak kuahnya untuk memberikan kepada tetanggamu. Tapi jangan kuahnya aja, dagingnya juga dikasih ya Bu. Berikutnya sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah? Apakah orang-orang yang berperang saja di jalan Allah di medan perang? Orang-orang yang sedang berjihad fisabilillah adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Termasuk harta itu engkau berikan kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yakni kepada para penghafal Al-Quran yang sedang berjuang di jalan Allah, menjaga kalam Allah. Allah menjaga Al-Quran dengan mushaf dan di dada-dada para penghafal Al-Quran. Jadi teman-teman menolong orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Apakah dia sedang menuntut ilmu kah atau sedang melakukan perkara lainnya untuk kebaikan agama ini. Itu sedekah yang paling utama. Begitulah teman-teman sekalian, dan tausiah ini saya tutup dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf yang sempat saya ucapkan tadi. Soalnya udah mau asar dan kita mau penggalangan dana. Kata ibu, kok cepat ceramahnya? Soalnya mau penggalangan dana. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasul yang sangat mulia, konglomerat luar biasa. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk salah satu sahabat yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Harta kekayaannya melimpah ruah, tapi ketika berhijrah ke Yathrib Madinah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Kamu mau ke Madinah, saya ambil seluruh harta kamu. Tapi kalau kamu di Mekah, kamu jadi orang kaya." Namun Abdurrahman bin Auf memilih, "Gak apa-apa, saya miskin. Terus silakan ambil harta saya seluruhnya. Saya mau berhijrah di jalan Allah." Maka beliau berhijrah ke Yathrib Madinah
Dan ketika di Madinah beliau jatuh miskin, gak punya harta karena hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau menuju ke pasar, teman-teman sekalian. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, Sa'ad bin Rabi namanya, mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini kaya, saya bisa kasih setengah hartanya. Harta saya untuk kamu, supaya bisa tolong kamu. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah berkahi harta kamu, tunjuki saja kepada saya jalan menuju ke pasar. Maka ketika di pasar, Abdurrahman bin Auf berdagang tanpa modal. Kan gak punya uang. Berdagang tanpa modal, yakni menjual barang dagangan orang lain. Bermodalkan kerja keras, tekun, dan kejujuran. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mampu mengembalikan harta kekayaannya. Yang tadinya kaya, miskin, ketika berhijrah jadi kaya lagi, bisnisnya sukses lagi. Abdurrahman bin Auf menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu ketika di Madinah, tiba-tiba gegap gempita, ada suara ribut-ribut. Maka Aisyah bertanya, suara apa ini? Maka sahabat berkata, ada 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa perdagangan keuntungan emas yang sangat banyak. Maka Aisyah mengatakan, aku pernah mendengar Rasul mengatakan, Abdurrahman bin Auf masuk surga, tapi dengan keadaan merangkak. Karena banyaknya harta yang dimiliki, sehingga lama dihisapnya. Masuk surga, tapi gak mulus masuk surganya, merangkak. Karena hartanya harus dihisap, dihitung dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal ini, Abdurrahman bin Auf langsung menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Bahkan beliau berpenampilan sangat sederhana. Kalau disandingkan dengan pelayan, kita semua tidak pernah tahu mana majikan, mana pelayan, saking sederhananya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun digadang-gadangkan menjadi pengganti Umar bin Khattab, khalifah berikutnya. Abdurrahman bin Auf terpilih di antara 6 orang. Dan semua orang menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab kalau Umar bin Khattab meninggal dunia. Namun Abdurrahman bin Auf dengan tawadhu mengatakan teman-teman lain lebih pantas dibandingkan dengan saya. Maka ketika semua orang menunjuk Abdurrahman bin Auf tidak mau menjadi seorang pemimpin. Beliau akhirnya menjadi seorang hakim yang memutuskan siapa yang paling berhak untuk menggantikan Umar bin Khattab. Dan ketika itu Abdurrahman bin Auf menunjuk seseorang, yakni Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat pun setuju. Kemudian Abdurrahman bin Auf di detik-detik wafatnya, teman-teman sekalian, Aisyah datang kepadanya dengan menawarkan sebuah penawaran. Kalau engkau kembali kepada Allah, aku memberikan tawaran ini yang tidak pernah aku berikan kepada sahabat yang lain, bahwa jasadmu akan dimakamkan di sebelah Rasul, di sebelah Abu Bakar, dan di sebelah Umar. Namun Abdurrahman bin Auf dengan penuh ketawadhuan, beliau menolak tawaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merasa tidak pantas disandingkan dengan orang-orang yang hebat dan mulia. Itulah Abdurrahman bin Auf. Bahkan di detik-detik wafatnya beliau menangis, takut dengan banyaknya harta yang beliau miliki, membuat beliau tidak bisa bersanding dengan para sahabat-sahabatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita belajar tentang sedekah, teman-teman sekalian. Singkat hari ini, keutamaan bersedekah, sedekah yang paling utama. Dan ingatlah Abdurrahman bin Auf, orang yang senantiasa takut harta yang banyak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang banyak terus-menerus diberikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya mengajak sahabat semua, siapapun teman-teman yang Allah berikan kelebihan rezeki, untuk turut bersedekah membantu para penghafal Al-Quran dan pendirian pondok Al-Quran yang ditujukan kepada anak-anak yatim piatu mu'alaf du'afa. Namanya Maskanul Huffaz. Kalau teman-teman lihat Instagram saya, di bio saya ada tulisan Maskanul Huffaz, tempat tinggal yang tenang untuk para penghafal Al-Quran. Mungkin kita punya sedikit harta, tapi kurang tekad kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Orang-orang di luar sana, anak-anak Indonesia pintar-pintar, hanya saja mereka tidak punya kesempatan untuk belajar karena tidak ada biaya. Sampai hari ini Maskanul Huffaz sudah miliki santri 200 orang. Tahun lalu sudah diwisuda 50 orang di Istiqlal, dan tahun ini Syekh Misyari Rashid akan datang ke Jakarta, ke Jogja dan Solo bersamaan dengan waktu wisudanya anak-anak Maskanul Huffaz. Jadi teman-teman sekalian, saya akan serahkan kepada sahabat saya Ustadz Adit untuk membantu penggalangan dana pada hari ini, yang sejatinya teman-teman sedang menolong diri teman-teman sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Semangat untuk bersedekah. Saya akan panggil Mas Adit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.